Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeline Nekta Haudia, NIM T2018-932. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi, dan permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Seorang pedagang sayuran, ibu memasak di dapur, dan kakak belanja di warung. Nah, ketiga gambar tersebut itu menunjukkan kegiatan ekonomi. Nah, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu kegiatan produksi, kedua kegiatan distribusi, dan ketiga kegiatan konsumsi. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, sedangkan orang atau lembaga yang melakukan distribusi disebut distributor. Tujuan dari kegiatan distribusi adalah yang pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. Keempat, agar kontinuitas produksi terjamin. Nah, kegiatan distribusi ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, distribusi langsung, yaitu distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen ke konsumen. Contohnya, tukang gorengan. Ia membuat gorengan kemudian menjual langsung kepada konsumen. Yang kedua yaitu distribusi semi langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen ke konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyaluran khusus. Terus yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen ke konsumen melalui agen atau grosir atau pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Contohnya pedagang koran eceran. Kemudian kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan atau menghabiskan kegunaan setiap barang baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Nah, contoh barang yang berangsur-angsur yaitu buku pelajaran, sepeda, seragam, dan lain-lain. Sedangkan barang yang langsung habis itu contohnya yaitu makanan dan minuman. Nah, di dalam ilmu ekonomi, pelaku konsumsi itu dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, rumah tangga keluarga. Keluarga merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga merupakan suatu kelompok yang sering melakukan kegiatan konsumsi. Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda tergantung keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, atau gaya hidup, latar belakang, pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. Nah, misalnya satu keluarga yang hanya terdiri dari 3 orang, pasti jumlah konsumsinya lebih sedikit, bukan dari jumlah keluarga yang memiliki jumlah anggota yaitu 6 orang. Yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Nah, pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Jadi dalam melakukan kegiatan produksi, perusahaan juga melakukan konsumsi, bukan? Terus yang ketiga yaitu rumah tangga negara. Sama seperti perusahaan, negara juga bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen. Konsumsi negara bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Misalnya, untuk memenuhi kekurangan bahan pangan bagi masyarakatnya, negara atau pemerintah mengimpor bahan pangan dari luar negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Permintaan. Ketika kita mempelajari tentang permintaan, posisikan diri kita sebagai pembeli agar dapat lebih mudah memahaminya. Misalnya, tahun ajaran baru, harga buku di pasaran mengalami kenaikan karena banyaknya permintaan buku. Kita sangat membutuhkan buku, sehingga kalian tetap akan membelinya walau dengan harga yang mahal. Begitupun juga sebaliknya, apabila harga buku tersebut turun dari harga biasanya, maka jumlah buku yang ingin dibeli akan tetap banyak. Nah,
Jadi dapat disimpulkan bahwa permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangatlah terbatas. Keterbatasan manusia dalam melakukan permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain harga barang. Harga suatu barang yang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah banyak. Contohnya seperti kita seorang pembeli, ketika suatu barang yang ingin kita beli itu harganya naik, kita cenderung akan membelinya dalam jumlah yang sedikit. Tapi ketika harga barang itu turun, kita akan cenderung membelinya barang itu dengan jumlah yang banyak. Terus yang kedua yaitu pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka mempengaruhi jumlah barang yang diminta bertambah. Nah, sebaliknya apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Contohnya, ketika kita mempunyai uang yang cukup banyak atau pendapatan yang banyak, maka kita akan membeli suatu barang itu cenderung banyak. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mempunyai pendapatan dan tidak mempunyai uang yang banyak, kita cenderung membeli barang tersebut sedikit. Nah, terus yang ketiga yaitu selera masyarakat. Selera sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut juga rendah. Nah, jadi permintaan mempengaruhi permintaan kita, selera mempengaruhi barang yang kita beli. Gitu. Selanjutnya yaitu kualitas barang. Setiap orang menginginkan barang yang berkualitas, sehingga kualitas ini sangat mempengaruhi permintaan. Jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. Nah, ketika kita ingin membeli barang walaupun harganya mahal, tapi kualitasnya bagus, kita cenderung akan membelinya. Tapi ketika kualitas barangnya jelek walaupun harganya murah, tentu kita tidak mau membelinya gitu. Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Nah, coba Anda perhatikan tabel ini. Nah, di tabel ini ada kurva dan ada tabel. Nah, misal di tabel kan ada harga 15.000, jumlah barang yang diminta 10 kg. Jadi di permintaan itu kan, jika harga atau barang itu mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diminta, jumlah barang atau jasa yang diminta akan turun, dan sebaliknya. Dibuatlah kurva. Nah, di kurva itu ada garis lurus, yaitu garis vertikal. Nah, di garis vertikal itu ada harga, terus ada garis horizontal. Nah, di garis horizontal itu jumlah barang atau kuantitas ya. Nah, dibuatlah angka-angka di garis vertikal dan horizontal, mulai dari angka 0, 1, 2, 3, sampai 5. Disamakan dengan tabel yang ada di samping. Nah, angka di harga ditulis harga pertama yaitu 15.000 dan seterusnya. Di angka 1 juga di jumlah barang ditulis jumlah barangnya, yaitu yang pertama yaitu 10 kg. Lalu dibuatlah garis-garis sesuai dengan tabel yang ada di samping. Nah, jadi misalnya 15.000, jumlah barang yang diminta 10 kg. Terus harganya turun lagi 12.000, jumlah barang yang diminta semakin meningkat yaitu 20 kg dan seterusnya. Jadi diingat-ingat ya, hukum permintaan itu, jika jumlah atau barang itu mengalami kenaikan, maka barang atau jasa akan mengalami turun, dan jika permintaan barang atau jasa itu mengalami turun, maka
jumlah atau barang yang diminta akan bertambah. Selanjutnya, penawaran. Untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa, masyarakat diperlukan ketersediaan produsen dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga yang disebut penawaran. Nah, penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Produsen berusaha memproduksi berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Semua barang dan jasa yang dihasilkan tersebut untuk kemudian ditawarkan kepada konsumen. Tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari harga barang. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama yaitu biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu barang diperlukan biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pula harga barang. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi dan penawaran akan bertambah. Terus yang kedua yaitu teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang. Hasil produksi semakin tinggi, teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah. Dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari bunyi hukum penawaran. Nah, jadi hukum penawaran itu ya, jika harga barang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Nah, antara harga dengan penawaran terdapat suatu hubungan lurus di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Sebaliknya, kalau hukum permintaan kan itu dia berbanding balik. Coba kalian perhatikan tabel penawaran ini dan kurva penawaran. Nah, di tabel kalau di permintaan kan jika jumlah barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Dan sebaliknya, jika harga atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah atau barang yang diminta akan naik. Tapi kalau penawaran itu, jika harga atau barang yang diminta itu akan barang atau jasa yang ditawarkan akan naik. Tapi jika harga barang atau jasa itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkannya pun akan berkurang. Tuh. Nah, kan di sini kan ada tabel dan ada kurva. Nah, di sini ada jumlah penawaran per butir telur. Nah, harga per butir telur itu 4.000. Jumlah barang yang ditawarkannya 100 butir. Terus dan selanjutnya ada harga per butir yaitu 5.500. Terus jumlah yang ditawarkan jadi 125 butir. Nah, dibuatlah kurva penawaran. Di sampingnya yaitu ada garis vertikal dan ada garis horizontal. Kalau vertikalnya itu harga, kalau horizontalnya itu jumlah barang. Sama kayak tadi, kayak jumlah kayak kurva permintaan penawaran. Nah, ditulislah harga-harganya dari angka 1 sampai angka 5, terus jumlah barang yang ditawarkannya juga ditulis, lalu dibuatlah garis, terus dibuatlah garis supply, yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Ini adalah pasar. Apa sih yang dimaksud dengan pasar? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, apa bedanya pasar tradisional dan pasar modern? Jadi perbedaannya itu bisa dilihat dari jenis barang, kualitas barang, lingkungannya, terus lalu tawar-menawar antara dua pasar ini. Tentunya beda. Nah, kalau untuk harga di pasar tradisional itu kita bisa menawar, terus kalau di pasar modern itu kita tidak bisa menawar. Nah, lalu untuk lingkungannya, kalau pasar modern itu bersih, ber-AC dan wangi. Tapi kalau tradisional kebalikannya. Lalu kualitas barang kalau di tradisional itu bahan-bahannya masih segar-segar. Selanjutnya yaitu macam-macam
macam-macam pasar berdasarkan kriteria. Yang pertama yaitu macam pasar menurut wujudnya. Ada dua, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret itu adalah pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya itu seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Contohnya dari pasar ini yaitu pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Terus yang kedua yaitu pasar abstrak. Nah, pasar abstrak yaitu pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualkan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi transaksi dilakukan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui. Misalnya ingin memesan pizza. Nah, itu biasanya kalau memesan pizza kan pakai sistem online kan. Ada yang pakai sistem GoFood. Menurut jenis barang yang diperdagangkan, satu yang pertama pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualkan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya pasar ikan, pasar buah-buahan, terus supermarket atau mall. Terus ada pasar barang pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya pasar tenaga kerja yang merupakan tempat untuk tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan. Terus menurut luas jaringan distribusi, yaitu yang pertama pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Terus yang kedua yaitu pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembeliannya itu di wilayah suatu negara gitu. Terus yang ketiga yaitu pasar regional. Nah, yaitu pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Terus yang keempat yaitu pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Terus pasar menurut waktu penyelenggara, ada pasar harian. Nah, contohnya yaitu pasar induk yang terdapat di sekitar daerah kalian gitu. Jadi pasar harian ini yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Tuh. Terus yang kedua yaitu pasar mingguan, yaitu pasar yang dilakukan seminggu sekali gitu. Terus yang ketiga yaitu pasar bulanan, pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian harga. Harga itu apa sih? Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi yang dimaksudkan dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar yang dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta. Itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.